mungkin kita melihat Allah atau Allah melihat kita tidak ngasih yang terbaik. Nah, itu intinya di situ. Jadi yang terbaik. Maka di dalam dialog Nabi Muhammad dan Malaikat Jibril ada 3 poin: iman, Islam, dan ihsan. Waktu di Sidratul Muntaha. Jadi memuliakan orang-orang yang paling dekat dengan berbuat baik yang terbaik di antara kita yang terdekat. Maka itu akan menuju kita menjadi mukmin. Dari kelasnya sudah naik jadi mukmin. Jadi nanti ada kelanjutan lagi, yaitu istilahnya ini namanya mikrokosmos. Jadi mikro, hati, insan-insan yang digabungkan menjadi nanti sebuah komunal di mana nanti menjadi makrokosmos. Tapi kita bicara antara internal dulu, dalam arti kita berbuat baik untuk yang terbaik orang-orang dekat kita. Kita mungkin kenal sama sekilas dengan presiden atau apa, tapi kita kan jarang berjumpa. Selesai sudah ya, selesai sudah kita. Saat benci-bencinya orang, ya sudah selesai, ya sudah selesai. Tapi bagi orang yang dekat dengan kita dalam 24 jam, kita tidak akan bisa memungkiri di situ ada interaksi di mana di situlah harus ada perbaikan diri, kualitas yang terbaik tadi yang kita berikan. Itu untuk diri, modal awal untuk diri. Bagaimana kita dari mukmin sampai menuju ke muslim? Wa ahibalu nasi ma tulbika lanafisi takun musliman. Artinya apa di situ? Berbuat dan apa? Wa ahibka apa? Lin nasi ma tulbiku lin nafsi, seakan-akan diri sendiri. Ya, kita menghargai orang, manusia yang lain, ya ibarat diri kita sebagai tolok ukur adalah standarisasi adalah kita sebagai manusia. Terus setelah ini sudah mencapai kualitasnya menjadi seorang muslim, cara menjaganya gimana? Kan harus dirawat. Karena kita dengan adanya waktu, keistiqomahan kita itu diuji sebagai kontrol, auto kontrol. Rasulullah sudah ngasih bekal. Wala tuskrikil dohika wa inna kasartal dohika tumitul qalbi. Artinya apa? Wala, dan jangan tuksikil terlalu banyak dohika, tertawa. Waina, karena tertawa ya, karena maksudnya dohika tadi kasrotal dohika tumitul kolbi, akan memadamkan hati, mematikan hati. Mungkin banyak ulama yang bicara masalah penyakit hati. Di mana-mana ustadz mesti bilang penyakit hati. Padahal ada satu, pembunuh hati. Pembunuh hati adalah tersenyum tadi. Itu efeknya itu membunuh hati. Tidak hanya penyakit, tapi langsung membunuh. Nah terus kalau tidak banyak tertawa, Baginda gimana? Baginda udah mengajarkan kita lagi apa? Senyum. Perbanyaklah senyum, kurangi tertawa. Jadi tertawa, apalagi rahang sampai terlihat, itu adalah putus kontrol, saraf kita sudah hilang. Jadi Rasulullah sudah menyampaikan lagi, kenapa tertawa bisa membunuh hati? Karena efek dari tertawa yang berlebihan akan mengingatkan
mudah berbuat dosa dan mudah melupakan dosa itu. Pagi udah berbuat maksiat, sore udah lupa. Itu efeknya tertawa itu begitu. Jadi sangat ekstrim. Prosesnya itu mematikan hati. Yang kedua, dia akan sulit berbuat baik dan selalu mengingat perbuatan baiknya terus. Saya sudah berbuat baik, saya sudah berbuat baik. 10 tahun, 20 tahun yang lalu berbuat baik dengan si A, si B itu masih ingat. Padahal tadi pagi sudah berbuat maksiat, sudah lupa. Jadi sudah konsentrasinya itu sudah di akhirat berkurang. Hanya masalah dunia. Terus yang ketiga, urusan duniawi itu merasa kurang terus, diburu terus. Waduh, saya belum ngumpulin inilah, belum ngumpulin inilah. Saya belum punya deposito sekian lah, saya belum punya ini. Saya belum pergi ke Paris, saya belum ke Eropa. Jadi kurang terus, kurang terus, kurang terus. Tidak pernah rasa syukur itu tidak pernah muncul, terpendam terus. Dan kalau sudah urusan duniawi dominasi cukup besar, maka urusan akhirat otomatis tergerus. Sudah mulai merasa cukup. Saya sudah sedekah banyak, saya sudah berbuat baik sama orang banyak. Lupa, tadi pagi itu sudah menyakitin orang banyak, itu sudah lupa. Itulah, makanya tertawa itu sangat berbahaya. Bagi kita seorang muslim itu tertawa berlebihan itu sangat berbahaya. Karena kita sudah ngaji, maka kita tahu solusinya apa, tidak mengurangi happy kita, tersenyum. Tersenyum itu dilihat orang juga enak. Kita melihat orang senyum jadi adem. Kita juga dapat pahala dan kita juga dapat kebaikan di situ. Jadi kualitas seseorang itu memang harus diburu. Nggak mungkin datang. Yang penting adalah menjaga istiqomahnya itu. Yang paling berat itu di situ. Karena godaan yang terberat di dunia ini kan sangat dinamis, perubahan sangat cepat. Terus kadang-kadang kita di posisi-posisi terjepit atau ada pressure dari secara sosial dari luar. Itu yang sangat berat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin akan dilanjutkan dengan zikir bareng kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.